Sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik sendiri merujuk kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar 100-44 sebelum Masehi. Akta Diurna yakni papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang. Diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai Bapak Pers Dunia. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada Akta Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum, Stadion Romawi, untuk diketahui oleh umum. Berita di Akta Diurna kemudian disebarluaskan. Saat itulah muncul para diurnari, yakni orang-orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan Akta Diurna itu setiap hari. Untuk para tuan tanah dan para hartawan, dari kata Akta Diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni dari kata diurnal dalam bahasa Latin, berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris jurnal, yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Pengertian atau definisi jurnalistik secara etimologi berasal dari dua subkata, yakni jurnal dan istik. Jurnal berasal dari bahasa Perancis, yaitu journal, yang berarti catatan harian, sedangkan secara lebih luas, pengertian atau definisi jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah. Di sini, jurnalistik juga merupakan suatu pekerjaan yang meminta tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Tanpa kebebasan, seorang wartawan sulit bekerja. Namun, kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan ke dalam praktik jurnalistik yang kotor. Fungsi jurnalistik yang pertama adalah pemberi informasi. Pemberi informasi sangatlah penting, apalagi untuk masyarakat banyak, karena informasi dapat menyiarkan kepada pembaca atau publik, misalnya seperti banjir, longsor, dan berita lainnya. Dan yang kedua adalah pemberi hiburan. Berita-berita atau karya jurnalistik yang mampu membuat pembaca tersenyum, seperti komik dan quotes. Yang ketiga yaitu pemberi kontrol atau alat kontrol sosial, dapat menyampaikan gagasan-gagasan maupun pendapat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Dan yang keempat adalah pendidik masyarakat. Sajian-sajian karya jurnalistiknya haruslah mencerahkan dan memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan yang sangat luas. Kali ini ada jenis-jenis jurnalistik. Jenis-jenis jurnalistik terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama ialah jurnalistik cetak atau print journalism. Jurnalistik cetak ialah jurnalistik yang dipraktikkan di media cetak. Contohnya ialah koran, majalah, dan tabloid. Kemudian ada jurnalistik elektronik atau electronic journalism, atau bisa disebut juga jurnalistik penyiaran atau broadcast journalism. Jurnalistik elektronik ialah yang menyangkut alat-alat elektronik sebagai medianya, seperti mengolah dan menyiarkan berita melalui radio dan televisi. Yang terakhir ialah jurnalistik online atau online journalism atau jurnalistik daring dalam jaringan. Jurnalistik online ialah jurnalistik yang menyajikan berita dalam media berbentuk website, blog, forum, sosial media, atau media-media online lainnya. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti undang-undang, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Berikut akan saya jabarkan beberapa macam kode etik jurnalistik. Yang pertama ada independen, akurat, berimbang,
dan tidak beritikat buruk. Kedua, profesional. Ketiga, berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Lalu ada tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, tidak menyalahgunakan profesi, dan tidak menerima suap, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi sara, hormati kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik, segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru atau tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dan yang terakhir ada layani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Contoh studi kasus kekerasan pada jurnalistik. Solidaritas Jurnalistik Malang Raya Anti Kekerasan mencatat belasan jurnalistik menjadi korban kekerasan anggota Polri pada saat meliput unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020 di kawasan Jalan Tugu Malang. Padahal para jurnalistik dan media cetak, elektronik, dan hampir semua jurnalistik dilengkapi dengan kartu pers saat bekerja. Mereka sudah menjelaskan kepada anggota Polri yang bertugas jika wartawan dan jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistik dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada kejadian yang sama, 4 jurnalistik mengalami perampasan alat kerja dan penghambusan mengambil foto dari kericuhan tolak kerja Omnibus Law. Personil polisi mengintimidasi keempat jurnalistik agar tak mengambil gambar polisi yang sedang menangkap para demonstran. Polisi laki-laki dan polisi wanita mengambil paksa gawai dari tangan ketiga jurnalis. Gawai dikembalikan setelah polisi memeriksa seluruh folder foto. Seorang pegawai foto diintimidasi dan dipaksa agar menghapus foto dari hasil bidikan kamera. Disertai kalimat hapus gak